Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul pecundang atau pemenang. Dua pertanyaan untuk setiap kita hari ini yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, selama kita hidup kita ingin menjadi pecundang atau pemenang? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita punya tujuan selama kita hidup? Dalam berbagai aspek ya, tujuan mengapa kita hidup, tujuan mengapa kita bekerja, tujuan mengapa kita melayani, tujuan mengapa kita berumah tangga. Karena dua pertanyaan ini yang akan menentukan kita akan menjadi pecundang atau pemenang. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya menjadi seorang pecundang atau menjadi seorang pemenang dengan punya tujuan hidup? Jadi tujuan hidup itu berperan penting dalam kehidupan kita manusia. Kalau boleh saya katakan, orang yang hidup dan melakukan sesuatu tanpa tujuan adalah seseorang yang sedang memilih dengan sengaja untuk menjadi seorang pecundang. Kenapa? Karena seorang pecundang adalah seseorang yang tidak bisa bertahan dalam tekanan. Seseorang pecundang adalah orang yang lemah karena sedikit ada masalah, dia pasti mundur. Berbeda dengan seorang pemenang. Seseorang yang dikatakan menang karena orang tersebut memang berhasil melalui masalah, bukan mundur. Disinilah peran pentingnya sebuah tujuan. Tujuan menentukan pilihan kita akan mundur saat ditekan oleh masalah atau tetap bertahan dan terus melangkah. Orang yang hidup tanpa tujuan biasanya mudah sekali menyerah ketika ada masalah datang. Contohnya adalah dalam berkeluarga, dalam berumah tangga. Seseorang yang tidak punya tujuan dalam berumah tangga, ketika ada masalah di rumah tangganya, cekcok sedikit, berbeda prinsip, maka apa yang terjadi? Sangat mudah kita akan memunculkan kata-kata, ayo kita cerai saja karena kita tidak cocok. Begitupun dalam pelayanan, ketika ada masalah dengan sesama, mengalami gesekan karena ketidakcocokan, yang dimana hal itu adalah wajar. Maka orang yang tidak punya tujuan dalam pelayanannya, maka akan mundur dari pelayanannya karena mengalami gesekan dengan sesama. Dalam pekerjaan pun sama, ada masalah, datang bukan mencari solusi, malah memilih untuk mundur dan trauma dalam bekerja. Itulah seorang pecundang. Ketika menghadapi masalah justru memilih untuk mundur, bukan bertahan dan tetap melangkah. Berbeda dengan orang yang punya tujuan. Orang yang punya tujuan, sekalipun diterpa badai, dia jatuh, dia akan memilih untuk bertahan dan bangkit, dan tetap akan melangkah maju, karena ada tujuan yang ingin dia capai. Tujuan bisa membuat orang bertahan, karena ada alasan di balik semua tindakannya. Sekalipun dalam keluarga bertengkar, jika punya tujuan yang benar, maka keluarga ini akan tetap bertahan dan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikannya dan memilih untuk minta maaf. Begitu juga dalam pelayanan dan pekerjaan. Jadi saudara, tujuanlah yang bisa menentukan kita akan menjadi apa selama kita hidup. Menjadi pecundangkah atau menjadi pemenangkah? Tentu tujuan yang dipunya pun harus benar. Jika tujuan yang dipunya salah, memang mungkin kita akan bertahan, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kita juga akan jatuh dalam dosa, sekalipun kita bertahan dan menang. Tujuan tetap harus benar. Dan Tuhan sudah memberikan tujuan yang jelas selama kita hidup. Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita berkeluarga? Dan apa tujuan kita melayani? Saya masih ingat apa yang dikatakan Bapak Gembala ketika saya mengikuti konseling pranikah. Ayat yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dikatakan bahwa jika makan atau minum, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga ketika kita melayani, berkeluarga, berteman, bekerja, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika ada gesekan dalam pelayanan di lingkungan kerja, maka atau bahkan jika mengalami masalah di lingkungan pekerjaan dipelayani, tidak dihargai dalam pelayanan ataupun pekerjaan kita, atau bahkan difitnah bisa jadi oleh rekan kerja kita, rekan pelayanan kita,
maka kita akan tetap bisa bertahan karena kita punya tujuan satu yang jelas, bukan untuk dihargai, bukan untuk dianggap keren, melainkan melakukan semuanya, melayani, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk senangkan hatinya. Sehingga ketika kita ini tidak dihargai, kita akan tetap bertahan dalam tekanan, dalam apapun kondisinya, karena tujuan kita yang benar. Jadi penting tujuan yang benar itu, saudara. Kalau kita punya tujuan yang benar, apapun kondisinya kita akan tetap bertahan. Ketika kita punya tujuan yang benar, kita akan melakukan sesuatu juga dengan benar. Jadi saudara, marilah kita bersama-sama hidup dan melakukan segala sesuatunya dengan tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Mungkin saat ini kita hendak menyerah karena kita terhimpit atau rumah tangga kita sedang retak dan seolah tak ada harapan. Ingatlah, kita punya tujuan selama kita hidup. Kita punya tujuan dalam berkeluarga, dalam pelayanan, dalam bekerja. Jangan mundur dan menyerah karena tekanan. Ingat, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun kondisinya, selama kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bertahanlah, teruslah melangkah, bangkit, dan terus maju. Maka kita akan menjadi pemenang dan bukan pecundang. Tuhan Yesus memberkati.